Allah SWT memperhatikan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya pada malam itu. Illa, kecuali dua orang. Yang tak diampunkan Allah malam nisfu Sya'ban cuma dua. Sahih hadis itu Pak Ustaz. Nasiruddin Al-Albani mensahihkan hadis. Masalah populer saya tulis ketika umur saya 37 tahun. Pembahasan di dalamnya salah satunya tentang nisfu Sya'ban. Sekarang saya sudah berumur 44 tahun. 7 tahun yang lalu dah buku itu ditulis. Masih ditanya, masih ragu juga lagi orang Pangkalan Kerinci. Kalau orang Papua yang ragu masih malu, mungkin buku itu tak sampai. Kenapa lah tak kalian baca buku itu? Andai satu subuh kalian baca satu saja, satu subuh, sebulan 7 hari hatam, yang goyang tentang kunut subuh, yang goyang tentang bismillah jahar, yang goyang tentang doa bersama, yang goyang tentang amalan nisfu Sya'ban. Apalah payahnya membaca buku. Habis sholat subuh, baca satu masalah, 37 masalah. Di antaranya masalah nisfu Sya'ban. Innallaha la yattali'u. Allah SWT memperhatikan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya pada malam itu. Illa, kecuali dua orang. Yang tak diampunkan Allah malam nisfu Sya'ban cuma dua. Musyrik, orang yang syirik, orang yang masih kedukun, orang yang masih meminta kepada selain Allah. Yang kedua, musyahin, orang yang belum berdamai dengan musuh. Sambung silaturahim. Sahih hadis itu Pak Ustaz. Nasiruddin Al-Albani mensahihkan hadis itu. Kenapa Ustaz pakai tashih beliau? Kenapa tak pakai tashih Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari? Karena anak buah geng-geng dialah yang melarang nisfu Sya'ban. Maka ku pakai tashih gurunya. Kalian yang kopral-kopral mararang, Syekh kalian mensahihkan hadis itu. Hadis tentang Allah memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban. Hanya saja cara mengisinya bebas. Yang penting malam itu. Maka tabi'in terbagi dua. Tabi'in yang pertama mengisi di rumah masing-masing. Adapun tabi'in yang kedua diantaranya Imam Makhul. Mereka memakai jubah pakaian kebesaran, membakar bukhur asap harum-haruman, memakai celak, beramai-ramai mereka menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban. Jadi menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban adalah tradisi salafus saleh. Karena salafus saleh terbagi dua. Yang satu menghidupkannya di rumah masing-masing, yang satu menghidupkannya di masjid. Kita husnuzon kalau nanti pada malam nisfu Sya'ban tak ada kawan kita yang tak ke masjid, berarti dia pakai pendapat yang di rumah. Tapi tak ada satupun yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban di kafe dan di mall. Hidupkanlah malam itu. Makna menghidupkan malam itu apa? Diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, diisi dengan sholat sunat, diisi dengan doa, dan salah satunya yang kita baca insya Allah
zikir dan doa yang ada dalam 40 hadis insya Allah. Baca Yasin, baca yang lain, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hadis-hadis tentang keutamaan malam nisfu Syaban disebutkan dalam Musnad Ahmad, Al-Mujam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani dan Musnad Al-Bazar. Allah memperhatikan para makhluknya pada malam nisfu Syaban. Ia mengampuni seluruh makhluknya, kecuali musyrik dan orang yang bertengkar. Dinyatakan syahih oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah nomor ke-1144. Imam Al-Qastolani menyebutkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, Juz 2, halaman 259, sesungguhnya kalangan tabi'in negeri Syam seperti Khalid bin Madan dan Makhul bersungguh-sungguh menghidupkan malam nisfu Syaban dengan ibadah. Dari merekalah orang banyak mengambil pengagungan malam nisfu Syaban. Tabi'in itu termasuk kalangan salaf. Artinya sejak zaman salaf telah ada pengagungan malam nisfu Syaban. Adapun tentang cara menghidupkan malam nisfu Syaban, Imam Al-Qastolani melanjutkan. Ulama negeri Syam berbeda pendapat tentang cara menghidupkan malam nisfu Syaban. Ada dua pendapat. Pertama, dianjurkan menghidupkan malam nisfu Syaban berjamaah di masjid. Khalid bin Madan, Luqman bin Amir dan tabi'in lainnya pada malam nisfu Syaban itu memakai pakaian terbaik, memakai harum-haruman, memakai celak. Mereka menghidupkan malam nisfu Syaban di masjid. Imam Ishaq bin Rohawai setuju dengan mereka dalam hal itu dan ia berkata tentang menghidupkan malam nisfu Syaban di masjid tidak bidah. Demikian diriwayatkan oleh Al-Hirmani dalam Al-Masail. Pendapat kedua, makruh berkumpul di masjid-masjid untuk sholat, kisah-kisah, dan doa. Tidak makruh jika seseorang melaksanakan sholat secara khusus untuk dirinya sendiri. Ini pendapat Imam Al-Auza'i, imam, faqih dan ulama negeri Syam. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah, apabila seseorang melaksanakan sholat pada malam nisfu Syaban sendirian atau berjamaah secara khusus, seperti yang dilakukan beberapa kelompok salaf, maka itu baik. Adapun berkumpul di masjid-masjid dengan sholat tertentu seperti berkumpul melaksanakan sholat 100 rakaat dengan membaca 1000 kali surah Al-Ikhlas secara terus-menerus, maka itu bidah, tidak seorang pun dari para imam menganjurkannya. Imam Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, Juz 23.